reliabilitas konstruk. Nah, di sini kita melihat cronbach alpha-nya itu sudah di atas 0,6, di mana 0,6 ini untuk cronbach alpha itu sudah bagus di atas 0,6. Nah, di sini yang kita akan melihat yaitu nilai AV-nya. Nilai AV ini sangat mempengaruhi yang order loading tadi. Jika order loadingnya masih ada yang warna merah, itu rata-rata furnace di ekstrak nanti atau AV-nya itu pasti akan berwarna merah karena tidak valid dan tidak reliabilitas konstruknya. Sehingga kita perlu menghilangkan dulu 0 di bawah 0,7 di bagian order loadingnya. Setelah datanya sudah warna hijau ini sudah di atas 0,5, kita langsung lanjut lagi ke bagian validitas diskriminan. Nah, ini maksudnya seperti apa teman-teman, atau interpretasinya seperti apa? Maksudnya korelasi X1 kompetensi terhadap variabel laten atau variabel X1 itu nilainya ini 0,850 harus lebih besar dibandingkan dengan X2, X3, X4, X5, dan Y. Nah, di sini yang saya dapatkan bahwa korelasi X1 terhadap X1 nilainya sudah lebih besar dibandingkan variabel lainnya. Begitupun X2, nilainya sudah lebih besar dari variabel lainnya. Kemudian X3, X4, X5, dan Y. Nah, teman-teman, jika teman-teman mendapatkan nilai di mana korelasi X1 terhadap X1 itu nilainya lebih kecil dibandingkan nilai X2 di sini, itu teman-teman harus memperbaiki order loadingnya, di mana nilai dari X1, nilai terkecilnya itu harus dihilangkan agar nilai yang dari X1 ini bisa menghasilkan nilai lebih besar daripada variabel lainnya. Setelah semuanya sudah seperti ini, sudah bisa dikatakan Vonnegut-nya atau validitas diskriminannya itu sudah bagus. Kemudian kita melihat cross loadingnya. Cross loadingnya ini yang dimana nilai korelasi X1 terhadap X1 sampai X7 harus lebih besar dibandingkan X2, X3, X4, X5, dan Y. Kita lihat sama-sama. Nah, ternyata di sini X1 sampai X7 nilainya ini lebih besar dibandingkan dengan X2, X3, X4, X5, dan Y. Begitupun X2. X2 ini harus X2 ini dan korelasi nilai X2 independensi terhadap variabel laten X2 harus lebih besar dibandingkan X1 sampai X5. Di sini kita lihat nilai 0,778 sampai dengan X29 itu nilai X2 lebih besar dibandingkan dengan X3, X4, X5, X1, dan Y. Begitupun seterusnya, X3 juga harus sama, nilai variabelnya itu harus lebih besar dibandingkan variabel lainnya. Begitupun X4, kita lihat dulu, ternyata di sini semuanya sudah sesuai. Maknanya apa? Maknanya bahwa datanya sudah valid diskriminan dan datanya sudah memenuhi syarat untuk ke tahap selanjutnya. Kemudian setelah kita melihat validitas reliabilitas konstruknya, kita sudah lihat validitas diskriminan, kemudian kita lihat R-square-nya. R-square-nya di sini nilainya 0,422 atau bisa dibilang 42,2%. Maksudnya seperti apa? Maksudnya di sini itu nilai 42,2% itu menandakan bahwa hubungan variabel X terhadap Y itu nilai X-nya itu mempengaruhi Y itu sebesar 42,2%. Sisanya yaitu 58 sekian itu menandakan bahwa itu di luar variabel yang kita gunakan. Mungkin itu variabel di luar seperti yang akan berhubungan dengan variabel Y. Mungkin variabel lain yang akan mempengaruhi variabel Y yang tidak kita tambahkan. Bisa saja itu dari variabel yang Y jika teman-teman ingin menambahkan,
akan mempengaruhi R square-nya. Nah, di sini saya menggunakan variabelnya itu variabel X-nya ada 5, di mana 5 itu mempengaruhi Y itu sebesar 42,2%. Mungkin saja teman-teman menambahkan X-nya mungkin jadi 6 atau 7 yang menghasilkan R square-nya itu lebih besar. Setelah semuanya sudah, kita akan melihat koefisien jalurnya itu dengan cara kita menghitung, kita bootstrapping. Setelah kita melakukan bootstrapping, kita mulai perhitungan. Kita menunggu. Nah, di sini kita mendapatkan nilai sampel O, asli O, rata-rata sampel, standar deviasi, statistik, dan p-value-nya. Nah, ini maksudnya seperti apa teman-teman? Nilai X1 kompetensi ketika dia menghubungkan ke variabel Y, itu datanya itu mengalir sebesar 0,242. Maknanya datanya ini nilainya nilai positif dengan T statistiknya itu 1,283, maksudnya tidak signifikan, karena ketika nilai signifikan itu standarnya 1,96. Nah, di sini itu di bawah 1,96 dan nilai dari 1,283 menandakan bahwa X1 tidak signifikan dan tidak berpengaruh. Nilai 0,200 ini kenapa warna merah? Karena nilainya tidak berpengaruh, karena standarnya itu 0,005. Nah, di sini nilainya itu di atas 0,005, sehingga menyebabkan variabel X1 terhadap Y tidak berpengaruh. Nah, kesimpulannya nilai X1 terhadap Y itu tidak signifikan dan tidak berpengaruh, tidak memiliki efek. Kemudian X2 terhadap kualitas audit pun sama, tidak signifikan, tidak berpengaruh. Begitupun sampai kepada X4. Namun di sini kita melihat X5. X5-nya di sini itu ada nilai minus atau hasil negatif yang menandakan bahwa nilai X5 kepada Y itu nilainya nilai negatif, tidak signifikan dan tidak berpengaruh. Di sini saya mendapatkan hasil semuanya tidak berpengaruh dan tidak signifikan. Maknanya apa? Maknanya tadi yang kita lihat tadi pada bagian R square-nya di sini 42,2% di bawah 50%, sehingga variabel-variabel X tadi menyatakan bahwa ada kemungkinan yang saya gunakan, variabel yang saya gunakan itu tidak mempengaruhi data variabel Y atau nilai Y. Kemudian setelah kita melihat berpengaruh tidak berpengaruhnya, kemudian kita akan melihat menghitung blindfolding. Blindfolding ini menandakan apa? Menandakan bahwa datanya sudah jadi standar kan 7. Karena di sini sudah kita tidak bisa menggunakan 7, kita menggunakan 8 saja ya. 8 atau 12. Jadi kita menggunakan 8 saja. Nah, di sini maksudnya apa 0,221 itu menandakan bahwa datanya lemah. Walaupun lemah,
tapi datanya ini sudah dikategorikan sudah baik karena sudah valid, sudah memenuhi syarat untuk menguji data, sudah sesuai bagian validitas dan reliabilitasnya, sehingga datanya sudah layak untuk diuji walaupun tidak berpengaruh, tidak signifikan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena standar untuk nilai blindfoldingnya ini itu di bawah 0,00. Jadi ketika data di bawah 0,00 atau bisa dibilang minus, itu menandakan bahwa datanya tidak bagus dan tidak bisa kita uji. Oleh karena itu kita sudah mendapatkan nilai 0,221, itu menandakan bahwa datanya siap diuji dan sudah bagus, sudah baik. Oke, setelah semuanya sudah diuji, kita lihat untuk kita kemudian melihat bagian inner model. Inner modelnya ini menandakan apa? Satu-satu, di mana nilainya ini semuanya di bawah 1, yaitu 0,0. Begitupun dengan outer model, di bawah nilainya itu di bawah kurang dari 1. Ini datanya kita tadi. Oke, setelah semuanya sudah kita uji, kita sudah melihat validitasnya, validity-nya, kita sudah melihat R-square-nya, kita sudah bootstrapping, sudah melihat apakah berpengaruh, tidak berpengaruh. Begitupun kita sudah melihat blindfolding-nya. Nah, setelah semuanya sudah selesai, kita sudah mendapatkan hasilnya. Kemudian kita teman-teman langsung saja, ketika teman-teman menggunakan SmartPLS yang versi Pro atau bukan versi student, itu data Excelnya tadi yang di sini itu teman-teman bisa langsung menyalin ke Excel. Namun di sini saya tidak menggunakan fitur tersebut, tidak memiliki SmartPLS yang Pro, jadi saya hanya bisa menyimpan hasilnya saja. Jadi kita masuk ke sini, kita file, kita ekspor sebagai gambar file. Kita simpan saja di sini hasil PLS. Ini aja lah, Smart PLS 3. Kita save. Oh bentar teman-teman, kita X dulu, kita menghitung ulang dulu. Kita menghitung ulang dulu supaya datanya keluar. Nah ini kita lihat skornya. Oke. Kita setelah ini kita simpan lagi datanya, biar teman-teman bisa menampilkan. Bentar saya rapikan dulu. Saya rapikan dulu. Oke. Setelah itu kita simpan. Tulis Smart PLS 3 hasil. Nah, ini adalah data yang telah tadi kita uji,
di mana hasil yang kita dapat itu 42,2% R-score-nya. Ini menandakan bahwa variabel X1, X2, X3, X4, X5 dapat mempengaruhi sebesar 42,2% kepada variabel Y. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.